Mengapa Yesus tidak lahir pada hari raya Hanukkah? Shalom, saya Monique Rakers dari Fakta Israel. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat Natal kepada Bapak Ibu semua dan selamat Hanukkah, Hari Raya Pentabisan Bait Suci. Nah, Bapak Ibu semua, saya mendapat sebuah link dari seorang kenalan tentang pernyataan dari Bapak Dr. Bambang Nursena yang mengunggah video dengan judul Natal pertama adalah Hari Raya Hanukkah. Di menit ke-15 dikatakan kelahiran Yesus atau disebut Natal pertama itu adalah perayaan Hanukkah. Sebelumnya juga saya pernah mendapatkan link pernyataan senada dari video Ibu Rita Wahyu. Nah, sama, yakni Yesus lahir pada hari raya Hanukkah. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk melihat apa kata Alkitab dan juga apa fakta sejarahnya dari hari raya Hanukkah ini. Hari raya Hanukkah diperingati setelah tahun 167 sebelum Masehi. Jadi, kisah mujizat yang terjadi pada bangsa Israel ini diawali dengan periode ketika kerajaan Yunani menjajah Israel, dan setelah Alexander Agung mati, setelah Alexander Agung tewas, kerajaan Yunani terbagi 4 dan Israel dikuasai oleh kerajaan Seleukia. Kerajaan ini adalah kerajaan bercorak Yunani dan Suria. Nah, bait suci waktu itu masih berdiri, Bapak Ibu, bait suci kedua. Namun kemudian bait suci ini digunakan oleh Antiochus keempat yang menjadikan bait suci sebagai kuil untuk menyembah dewa-dewa Yunani. Akibatnya, orang Yahudi berani melakukan perlawanan terhadap penguasa Seleukia ini. Dan mereka berhasil. Keluarga Makabe, keluarga Yahudi, keturunan para imam besar ini berhasil mengusir Seleukia, berhasil merebut kembali bait suci di tangan Yudas Makabe. Mereka mentahbiskan kembali bait suci. Nah, ketika mereka mau menyalakan lilin menorah, kaki Dian yang terdiri dari 6 cabang itu, mereka menemukan minyak zaitun yang dipakai untuk menyalakan lilin kaki Dian atau menorah di bait suci itu hanya cukup untuk 1 hari. Namun mereka tetap menggunakannya. Mujizat terjadi, Bapak Ibu semua. Apa yang terjadi? Ternyata lilin tersebut bisa menyala selama 8 hari. Akhirnya momen mujizat tersebut dijadikan peringatan Hanukkah dengan simbol lilin menorah bukan 6 tetapi 8 yang disebut sebagai Hanukkah. Ada 1 lilin di tengah yang disebut shemes atau lilin pelayan. Jadi minyak dituangkan pertama di lilin tengah, dinyalakan apinya, dan kemudian setiap hari 1 lilin dinyalakan hingga hari ke-8 seluruh lilin menyala. Karena itu Hanukkah dirayakan selama 8 hari. Nah, Hanukkah pada tahun 2024 ini bertepatan dengan malam Natal, yakni jatuh pada 24 Desember 2024. Namun, menurut kalender Yahudi, selalu jatuh pada 25 Kislev. Nah, bulan Kislev menurut penanggalan Yahudi itu biasanya di bulan Desember. Lalu apa hubungannya dengan kelahiran Tuhan Yesus? Menurut pakar-pakar Alkitab tadi yang saya sudah sebutkan, Pak Bambang Nursena dan juga Ibu Rita Wahyu,
Mereka menyatakan bahwa Yesus lahir pada hari raya Hanukkah. Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, datang ke dunia untuk menggenapi apa yang ada di dalam hukum Taurat. Dan faktanya, Hanukkah tidak ada di hukum Taurat, Bapak Ibu semua. Kita lihat Hanukkah ada secara fakta sejarah. Sebuah mujizat yang besar terjadi. Tuhan memberikan belas kasihan kepada bangsa Israel sehingga mereka bisa melihat bagaimana Tuhan memberikan mujizat sehingga lilin menorah yang adalah idenya Tuhan sendiri, ternyata bisa menyala selama 8 hari. Tetapi kelahiran Yesus adalah mujizat yang berbeda dari Hanukkah. Yesus lahir secara ajaib, tanpa sperma laki-laki. Yesus lahir dikandung dari Roh Kudus. Itu kita semua yakini. Mujizat Hanukkah sangat berbeda dengan mujizat kelahiran Yesus. Dan secara fakta di dalam Alkitab kita, Yeshua HaMashiach menggenapi 7 hari raya Yahudi. Ada 7 hari raya Yahudi di dalam kitab Imamat, yakni Passover atau hari raya Pesak atau Paskah di Imamat 23 ayat 5. Lalu ada hari raya roti tidak beragi, yakni di Imamat 23 ayat 6 sampai 8. Hari raya buah sulung. Yesus kita adalah yang pertama dibangkitkan dari antara orang mati dan tidak akan mati kembali. Berbeda dengan Lazarus yang dibangkitkan hidup kembali tetapi masih mati kembali. Yesus menggenapi hari buah sulung, Yom Habikurim, yang ada di Imamat 23 ayat 9 sampai 14. Lalu ada yang namanya Pentakosta, yakni hari raya yang ke-50 yang dirayakan oleh orang Yahudi, dan kemudian terjadi pencurahan Roh Kudus sehingga kita orang Kristen juga turut merayakan hari raya Pentakosta tersebut. Sebelumnya ini adalah peringatan Shavuot namanya menurut kalender Yahudi, yakni di Imamat 23 ayat 15 sampai 22. Lalu ada festival musim panas, yakni Yom Teruah, hari raya peniupan terompet, peniupan sangkakala, yakni hari di mana biasanya ini merupakan tanda penobatan raja. Nah, hari raya Yom Teruah ini belum digenapi oleh Tuhan Yesus. Rujukannya ada di Imamat 23 ayat 23 sampai 25. Lalu ada hari raya pendamaian atau Yom Kippur mengacu pada Imamat 23 ayat 26 sampai 32. Kemudian ada hari raya Pondok Daun atau Sukkot, hari raya terakhir dalam kalender Yahudi, yakni merujuk pada Imamat 23 ayat 33 sampai 36. Nah, Yesus harus menggenapi ke-7 hari raya Yahudi ini. Nah, karena itu menurut saya hari raya Hanukkah bukanlah hari raya yang digenapi oleh Tuhan Yesus. Kenapa demikian? Karena pada saat Tuhan memberikan 7 hari raya kepada Nabi Musa, tidak termasuk dengan hari raya Hanukkah. Sehingga Tuhan Yesus tidak menggenapi Hanukkah. Ada juga Bapak Ibu hari raya yang kita kenal yang dilakukan oleh orang Yahudi, yakni hari raya Purim. Ada di Alkitab tetapi tidak ada di 7 hari raya yang ditetapkan Tuhan.
Di dalam imamat tidak ada hari raya Purim, karena Purim baru terjadi di masa Ratu Ester. Nah, mengapa saya meyakini bahwa Tuhan Yesus menggenapi 7 hari raya Yahudi? Atau bisa dibilang Tuhan Yesus menggenapi nubuat yang ada di dalam Alkitab? Karena ditulis di Lukas 24 ayat 27, saya bacakan. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Lukas 24 ayat 44 tertulis, ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepada kamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Nah, jadi jelas Bapak Ibu semua bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Hanukkah tidak tertulis di dalam Alkitab Perjanjian Lama. Hanukkah tertulis ketika Tuhan Yesus berjalan-jalan di Serambi Salomo. Dan di momen itulah Tuhan Yesus menyatakan ia sebagai terang dunia. Nah, Bapak Ibu, jadi kapan Tuhan Yesus lahir jika Yesus harus menggenapi 7 hari raya yang ada di dalam Alkitab? Tuhan Yesus datang ketika hari raya Pondok Daun. Kenapa Pondok Daun yang biasanya bulan September atau Oktober? Karena Yesus adalah Immanuel, Tuhan beserta kita. Tuhan datang ke dunia, tinggal bersama dengan manusia, dan itulah Immanuel yang sejati. Seperti ketika bangsa Israel selama 40 tahun berjalan di gurun Sinai, Tuhan berada bersama dengan bangsa Israel, tinggal bersama bangsa Israel di tengah-tengah kemah suci. Itulah momen ketika Tuhan menunjukkan bagaimana ia bisa berdiam bersama dengan manusia. Dan ketika Yesus datang ke dunia, kita memahami bahwa itu adalah sesuatu yang sangat mungkin terjadi. Karena apa? Karena kita sudah melihat apa yang terjadi di gurun Sinai. Tuhan berkemah di tengah-tengah bangsa Israel. Dan kini Yeshua HaMashiach berada di tengah-tengah manusia sebagai Immanuel. Dan Yeshua HaMashiach akan datang kembali pada hari raya Sukkot, hari raya Pondok Daun terakhir, dan tinggal bersama dengan kita, bersama-sama dalam kekekalan. Dan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca di ayat Alkitab yang sangat menarik sekali, kita akan melihat ayat di Imamat 23 ayat 40. Pada hari yang pertama, kamu harus mengambil buah-buah dari pohon-pohon yang elok, pelepah-pelepah pohon-pohon korma, ranting-ranting dari pohon-pohon yang rimbun, dan dari pohon-pohon gandarusa, dan kamu harus bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu 7 hari lamanya. Bapak Ibu semua, Sukkot adalah hari ketika kita harus bersukaria. Dan itulah kita bersukaria karena apa? Karena Yesus datang ke bumi. Dan Yesus akan datang kembali bersama-sama dengan kita tinggal dalam kekekalan. Ulangan 16 ayat 15. 7 hari lamanya harus engkau mengadakan perayaan bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan. Sebab Tuhan Elohimmu akan memberkati engkau dalam segala hasil tanahmu dan dalam segala usahamu, sehingga engkau akan bersukaria dengan sungguh-sungguh. Jadi justru bersukaria dengan sungguh-sungguh karena Mesias telah lahir.
Jadi, siapa yang benar? Saya percaya Alkitab selalu benar. Dan patokan kita adalah Alkitab. Karena itu saya hanya ingin membuka wawasan, dan silakan jika Anda ingin menanggapinya, silakan tulis di komentar. Terima kasih. Salam damai dari Fakta Israel. Saya Monique Reigers. Jangan lupa subscribe.